Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman guru inspiratif, mari kita lanjutkan diskusi kita mengenai teknik menyusun kurikulum pada kurikulum Merdeka Madrasah Aliyah. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah mensimulasikan bagaimana cara menyusun struktur kurikulum Madrasah Aliyah di kelas 10. Mari kita melanjutkan ke teknik menyusun struktur kurikulum di kelas 11 dan 12. Teman-teman guru inspiratif, seperti sebelumnya, ada beberapa dokumen yang harus kita siapkan ketika kita ingin menyusun struktur kurikulum. Yang pertama tentu saja KMA nomor 347 tahun 2022 dan yang kedua Kemendikbudristek nomor 262 tahun 2022. Dan tentu saja kita juga harus membuka tabel struktur kurikulum untuk kelas 11 dan juga untuk kelas 12. Mari kita mulai mengisinya. Yang pertama, mari kita mengisi struktur kurikulum kelas 11. Untuk mata pelajaran agama sudah ditulis sesuai dengan KMA 347 di kelas 11, yaitu Al-Quran Hadis 72 jam, kemudian Akidah Akhlak dan sebagainya 72 jam. Dan bahasa Arab di kelas 11 juga 72 jam. Lalu di kelas 12 tidak ada lagi mata pelajaran bahasa Arab. Mari kita beranjak ke mata pelajaran umum. Dalam hal ini, terdapat beberapa perbedaan jumlah jam pelajaran pada mata pelajaran umum antara KMA nomor 347 dengan Kepmen nomor 262 sebagai berikut. Di kelas 11, pendidikan Pancasila di KMA 347 sebanyak 72 JP, sedangkan di Kepmen 262 sebanyak 54 JP. Demikian juga pada mata pelajaran bahasa Inggris dan mata pelajaran sejarah yang masing-masing di KMA 347 sebanyak 72 JP, sedangkan di Kepmen 262 sebanyak 54 JP. Demikian juga terdapat perbedaan antara mata pelajaran umum di kelas 12 antara di KMA 347 dengan Kepmen 262. Di antaranya pada mata pelajaran Pancasila, Bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris, Penjaskes, Sejarah, dan Seni Budaya. Perbedaan tersebut cukup signifikan. Misalnya di KMA 347, jumlah JP untuk mata pelajaran Pancasila 64, sedangkan di Kepmen 262 sebanyak 48 JP. Bahasa Indonesia di KMA 347 108 JP, sedangkan Kepmen 262 hanya 96 JP. Dan demikian selanjutnya sampai seni dan budaya yang di KMA 347 sebanyak 64 JP, sedangkan di Kepmen 262 48 JP. Teman-teman guru inspiratif, bagaimana menyikapi perbedaan ini? Menurut pandangan saya, kita lebih baik menuliskan jumlah JP sesuai dengan Kepmen 262. Mengapa demikian? Karena CP-CP yang sudah ditetapkan itu sudah dipertimbangkan dengan jumlah JP pada Kepmen 262. Mari kita lihat hasil mengisi struktur kurikulum apabila kita menggunakan panduan yang ditetapkan pada Kepmen 262 sebagai berikut. Di kelas 11 maka akan diperoleh struktur kurikulum seperti ini. Dan apabila kita jumlahkan, maka kita akan memperoleh angka seluruh jumlah mata pelajaran sebanyak 935
36 JP dan jumlah JP per minggu sebanyak 28 JP. Belum termasuk mata pelajaran pilihan. Dan apabila kita ingin menggunakan jumlah JP untuk kokurikuler dengan persentase sebanyak 20%, maka kita bisa menghitungnya seperti biasa. 0,2 dikali dengan jumlah JP intrakurikuler, diperoleh angka 187,2 JP. Kemudian untuk kelas 12 diperoleh jumlah jam pelajaran untuk kokurikuler sebanyak 776 dan jumlah jam per minggu sebanyak 26, belum termasuk mata pelajaran pilihan. Kemudian apabila kita menggunakan persentase untuk kokurikuler, maka diperoleh jumlah JP untuk kokurikuler sebanyak 0,2 kali 776, yaitu 155,2 JP. Teman-teman guru inspiratif, tentu saja apabila kita menggunakan KMA 347 untuk menyusun kurikulum, tentu saja tidak menyalahi. Namun demikian, apabila ingin lebih sinkron antara jumlah jam pelajaran dengan bobot CP, maka ada baiknya kita mengisinya menggunakan panduan Kepmen nomor 262. Demikian tadi simulasi mengenai cara menyusun struktur kurikulum Madrasah Aliyah di kelas 11 dan 12. Kita akan lanjutkan kembali tutorial kita untuk mensimulasikan bagaimana menentukan jumlah jam pelajaran untuk mata pelajaran pilihan di kelas 11 dan 12. Selamat mengikuti. Salam edukasi dari Edunesiania.